الحبيب تميل. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi dzikri asfiyaihi wa ahyarihi tatanazzalul barakat. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladzina jahadu libtigha'i mardatillah fanalu manalu min a'lad darajat. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun ngersanipun para bapak-bapak kiai, khususipun kala wau minangka sesepuh nazir Madrasah Qudsiyah panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Sya'rani. Alhamdulillah panjenengan tasih dipun tenggani lan tasih wonten tengah-tengah panjenenganipun Al Mukarram Kiai Sya'rani minangka sesepuh Madrasah Qudsiyah ingkang dalu menika ngawontenaken setunggal pepanggihan pertemuan agung wonten ing dinten malam menapa menika malam Sabtu. Alhamdulillah malam Sabtu ingkang agung menika wonten wulan-wulan ingkang disebut wulan kebangkitan Syawal. Madrasah Qudsiyah badhe ngembangaken ingkang sampun melampah, ngembangaken bangun, memperluas pendidikan jurusan kewanitaan, jurusan banat. Dalu menika tepak wonten ing wulan Syawal, wulan kebangkitan. Sak sampunipun wulan Ramadan, wulan tirakat. Romdok maknane menahan panas. Para rawuh sepinten raos remen kawula kepanggih kalian panjenenganipun sesepuh madrasah ingkang dalu menika ngembangaken sesuai napa ingkang disebat-sebat al-bidayah lahiyan nihayah. Para bapak-bapak sesepuh Madrasah Al-Qudsiyah, ulama-ulamaipun, panjenenganipun Bapak minangka mudiripun Kiai sinten Majid Hasan, panjenenganipun sesepuh ingkang
nangani madrasah menika panjenenganipun Bapak Kiai Haji putranipun Pak Hasan Nur Halim. Panjenenganipun sederek kula minangka kakange rumun mantu kula au. Napa ruwun kula kagungan mantu selawase 6. Nggih. Mergi Atfal David. Sinten kak adikipun asmane Najib Hasan. Kula dalem menika ngraos bingah. Emot apa yang pertama? Kudus menika setunggalipun daerah ingkang penuh kiai asli yang artinya kiai ingkang lillahi ta'ala. Masyhur wonten Mekah, rame di Indonesia ulama-ulama. Setelah wonten kiai muncul dan Mekah, Kiai Abdul Hamid Al-Qudsi. Niku perselisihan. Apa itu dari Kudus ini? Apa Kudus yang dari Hadramaut? Tidak usah kita bahas. Tapi asar labet di Indonesia ini banyak kota-kota kiai, Jombang, Rembang, Banten. Tapi yang tetap mempertahankan keulamaan. Artinya kiai melulu mulang lillahi ta'ala. Tidak ada pondok. Ini Kudus. Terus ning Banten ono pondok. Di mana-mana Kudus kiai mulang. Sebab al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Nabi itu ditentukan oleh Allah. Sehingga dulu kiai itu zaman Imam Syafi'i tidak punya pondok. Siapa yang akan ganti? Siapa yang menentukan oleh Allah? Itu karena SD pondok. Seakan-akan warisnya saya, anak saya. Nah, niki Allah. Kula terus menang. Kudus. Kula kenal panjenenganipun Kiai Abdul Jalil pertama. Teng mriki madrasah TBS. Kula menawi nyitak rapot-rapot melalui Kiai Jalil. Kenal madrasah Qudsiyah. Kula gadah madrasah, banyak guru-guru ingkang pedalan Qudsiyah. Rumun ma'ahid. Kula tesih kula eling-eling ila yaumil qiyamah. Para rawuh para sedherek kawula mulyakaken. Tapi apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam apa yang dikatakan dingendikaken kalian Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bi zamani mustaqbilan fi sya'ni arifan bi rabbi. Wong iku nek duwe akal kudu ngerti zaman. Dulu ndak ada madrasah. Tapi apa yang terjadi? Sak mangke pondok orang di madrasah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Betul enggak betul?
Ini Allah. Jadi wong wae wong ndek akal ngerti zaman. Zaman yang sekarang zaman demokrasi. Kono wong kepengin moh demokrasi. Ya repot. Nah ini pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Alal aqili ayyakuna arifan bi zaman. Wong iku nek akal kudu ngerti zamane. Zaman saiki kudu ana pemuda sing dadi pendukung ndekengi ulama-ulama yang dulu. Paham ulama yang dulu. Ana Ansor, ada Banser. Saiki mau Banser, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Ya kan. Ini Allah. Tetapi alal aqili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fisani. Di dalam keadaan tingkah hal ikhwal segala apapun perilaku yang dilakukan harus jangan menggak-menggok, madep. Madep itu tenang. Tenang itu sungguh-sungguh. Tanpa bisa dipengaruhi kanan, tanpa dipengaruhi kiri. Tapi harus tahu kanan, tahu kiri. Jadi angelak ngeri gini. Nah, ana wong kok ora roh kanan, ora roh kiri. Pancen ora pandai wong ya. Nah, ndak punya leher. Leher itu bisa gini, bisa noleh kanan, noleh kiri. Nah, ana wong kok ora iso noleh kanan, noleh kiri. Orang yang tidak tahu akan keadaan zaman. Mustaqbilan bisa. Tapi madep, ojo miring. Ini. Yang pokok nomor toliki arifan bi rabbi. Kudu ngerti pangeran. Lah ngerti pangeran uga harus tahu akan zaman. Mengapa kayak begini? Siapa yang menentukan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ingkang kawula mulyakaken. Satu-satunya umat perubahan dalam agama. Mulai biyen sampai kapan. Umat ini perubahan peralihan zaman adalah menurut rembulan. Ini kalau kandhani. Jadi kalau dunia berubah, matahari. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari musira. Kalau malam hilang, ayat siang datang. Wa ja'alna ayatan nahar mubsira. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kau tahu hitungan segala itu dari matahari, bukan dari apa rem bulan. Perubahan ketiga rendeng dari matahari. Perubahan manusia yang sekarang berubah dari matahari. Wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Terus Mas Budi. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah.
li ta'lamu adadas sinina wal hisab walita apa terusnya ya? Ta'lamu adadas sinina wal hisab, segala apapun dari siang niki rino. Tapi perubahan umat ini dari rembulan. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah. Wong-wong takon sange rembulan. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Katakan rembulan itu adalah waktu-waktu untuk manusia. Ukuran manusia menjadi manusia kanak-kanak, manusia jadi remaja, manusia yang berdewasa, umur cukup, tidak pakai matahari, tapi pakai apa? Pakai apa? Rembulan. Niki Allah. Kanak-kanak sekurang umur 7 tahun pakai rembulan. Kalau sudah 7 tahun wajib diberi pelajaran. Kalau 7 tahun lebih singkat dari 7 tahun matahari. Muru auladakum bis-shalah idza balaghu sab'a sinin. Anakmu beri pelajaran, utamanya sembahyang kalau sudah usia 7 tahun. Bukan 7 tahun matahari, tapi 7 tahun apa? Wadribuhum idza balaghu asyra sinin. Kalau enggak dikeras sembahyang kalau sudah usia 10 tahun. Ini saja hitungan plus minus. Yang 7 tahun plus. Jadi 7 tahun menginjak usia 8 tahun. Wadribuhum, pukul keras supaya sembahyang benar-benar. Idza balaghu asyra sinin. Itu kalau sudah usia 9 tahun masuk usia 10 tahun. Nah, ini minus. Jadi yang dimaksud 10 tahun 9 tahun penuh masuki umur usia apa? 10 tahun. Inilah kepintaran Nabi. Jadi ada hitungan plus, ada hitungan apa? Minus. Sampai kapan manusia itu? Firman Allah, hatta idza balagha asyuddahu. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Hitung saja manusia itu. Peningkatan itu sehingga dewasa asyud. Dewasa asyud itu dewasa 28. Kalau ada anak 28 belum jadi sarjana. Memang ya begitu anak yang kurang. Kurang itu ora patek ganem. Jadi sempurna 28, sempurna sudah kawin, sempurna bisa apa berusaha, sempurna dengan pengetahuannya. Ini 28 tahun. Mulai 28 tingkatkan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sehingga sampai 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, kita ini suksesmu itu di mana?
Kalau sukses jadi polisi teruskan, jangan sampai ditinggalkan polisi itu. Kalau suksesnya militer teruskan. Kalau kiai teruskan. Jadi kalau ada kiai kok belum usia 40, itu belum balagho arba'ina sanatan. Jadi masih mengkhawatirkan itu. Nah. Oleh karena itu Nabi itu pasti diangkat jadi Nabi adalah usia berapa? 40 tahun. Mulai dinilai akan menjadi calon Nabi usia 28. Ini Allah. Ini namanya sunnatullahillati qad khalat. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi takhwira. Para ibu-ibu, bapak-bapak, mengapa saya tidak gembira pada malam ini? Ini madrasah Qudsiyah yang namanya diambil dari Kudus. Kudus artinya suci. Dan ulama berkembang di Indonesia setelah Abdul Hamid Kudus. Dan Kudus adalah lain daripada yang lain. Tidak ada kiai buat pondok itu. Enggak ada cerita Nabi punya pondok. Nabi Muhammad itu mengajar. Karena banyak enggak cukup masjidnya di emperi. Namanya sufah, tidak pondok. Ini Kudus. Tapi sekarang lain. Lain itu beda. Gitu, gitu. Beda itu ora pondok. Sekarang di mana-mana ada pondok. Mekah saja ada pondok. Yang dulu enggak ada pondok itu enggak ada. Saya tahun 50 belum ada pondok. Sekarang ada pondok. Dan yang menjadi imam pondok itu Indonesia. Indonesia setelah tahun 200-an, 1200, sekarang 1000 berapa? 400. Agama Islam itu tiap-tiap ratusan tahun berubah. Berubah itu ya rubah. Namanya tajdid. Tajdid itu pembaruan. Yang artinya pembaruan tapi untuk mempertahankan masa-masa lalu. Mempertahankan masa-masa lalu tapi pakai pembaharuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dulu dengan sekarang orang koyok biyen terus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus mau tidak mau berubah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin apa? Hadis. Jadi waktu dulu satu keanehan. Bangsa Indonesia satu-satunya bangsa yang sekarang menjadi imam bagi umat Islam. Gak ada kayak bangsa Indonesia. Kalau saudara-saudara di negeri yang lain kadang-kadang orang banyak Islamnya tapi musolanya sedikit. Seperti apa yang terjadi di negara Bukhara. Di negaranya Imam Naqsyabandi. Pun nanti berikan apa dereng sampean. Nah, kalau saya sudah. Ya. Itu banyak Indonesia. Coba dulu tiap-tiap kecamatan kadang hanya 2 masjid. Sekarang bukan tiap kecamatan, bukan tiap desa, tiap kampung ada apa? Masjid. Betul napa mboten? Leres napa mboten leres?
Di seluruh dunia imamnya Islam ini Indonesia. Tidak ada. Haji yang banyak Indonesia. Masjid terbanyak Indonesia. Wong mulang kitab ngaji yang banyak hanya di Indonesia. Inilah yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Mengapa terjadi akhir-akhir ini akan meniru yang lain? Indonesia adalah ditiru, jangan meniru. Kalau Indonesia mendatangkan kelompok-kelompok radikalis, kelompok-kelompok yang dikatakan teroris, akan memasukkan pengaruh luar Indonesia. Indonesia bersih. Dan Indonesia diberi pertolongan oleh Allah. Saya dulu itu haji waktu saya masih muda. Bangsa Indonesia hajiannya 15.000. Terakhir 20.000. Sekarang 220. Tahun ini. Bayangkan kali berapa? Saya kecil haji hanya 15.000, kedua 20.000. Sekarang jutaan. Dan Indonesia lebih daripada 200.000. Tidak ada haji kayak bangsa Indonesia. Terpengaruh dengan negara-negara Islam yang lain. Sehingga kita dengarkan sekarang ini ada teroris. Walau belum dan mudah-mudahan habis. Ono sing gawe NI negara ISIS Institute ISIS Islam State of Syria Irak Syria. Niku kabeh kol njopo. Indonesia mulai Islam berdiri. Islam masuk adalah sesuai dengan budaya Indonesia sendiri. Tidak terpengaruh dari luar. Kebangkitan, kemajuan yang ditangani oleh ulama-ulama Indonesia ini perlu kita tuntut. Sebab apa? Sebab Islam itu negara yang sesuai dengan macam-macam suku, ras, bangsa yang ada di permukaan bumi. Dan Islam agama yang tidak dimiliki satu bangsa. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai mazhab berapa? 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini suatu contoh. Imam Abi Hanifah itu bukan bangsa Arab. Tidak bisa bahasa Arab. Kiai Jawa. Abi Hanifah adalah lahir zaman sahabat. Abi Hanifah tahu akan para sahabat. Tapi karena Abi Hanifah adalah bangsa, bukan bangsa Arab. Jadi ngajine ora patek cara Arab. Tapi ketahui mengapa? Siapa di antara 4 mazhab ini yang paling
terdahulu Abu Hanifah. Sekarang ini terjadi seakan-akan kalau tidak ngaji ning Arab tidak jadi kiai. Itu saya khawatir. Khawatir akan hilangnya NU sendiri. Sebab yang paling utama, mazhab 4 itu siapa yang diikuti? Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah bukan bangsa Arab. Jadi kalau mengatakan Islam ini ada ala Arab, itu saya kurang pakai cocok. Wa ma arsalnaka illa kafatal. Aku tidak mengangkat utusan engkau menjadi rasul engkau ya Muhammad, kecuali untuk semua umat manusia. Sehingga jadi contoh mazhab 4, pilar 4 ahli ijtihad. Semua ada pilar. Dan pilar itu 4. Ini jangan dilupakan. Karena apa? Karena Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Bakkah. Bahwa bangunan yang pertama dibangun di bumi itu adalah yang ada di Mekah, Ka'bah. Ka'bah itu mempunyai pilar berapa? Pilar berapa? 4. Jadi manusia hidup harus berpilar 4. Bangsa Indonesia hidup harus mempunyai pilar yang 4. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia 4. Delalah kersane Allah. Huruf-huruf pilar 4 itu yang mempunyai hanya NU. PBNU. Saya ini pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mulai pertama sampai sekarang PBNU tanpa berubah. Sekarang menjadi pilar. PBNU, Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. N, Negara Kesatuan Republik Indonesia. U, Undang-Undang 45. Oleh karena itu saya malam ini, semalam saya harus datang. Karena resmi orang-orang NU, orang-orang Nahdlatul Ulama mendirikan zikir yang disebut hubbul watan minal iman. Wah, saya harus hadir. Dibuka oleh Presiden Republik Indonesia yang doa saya. Saya memang NU ini insya Allah kalau sudah nasional, ini belum sempurna nasionalnya. Ini saya yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tidak bisa bahwa Islam itu dipisahkan dengan kenasionalan. Siapa yang membangun Arab? Nabi. Siapa yang menasionalisasikan Arab? Nabi. Siapa yang mengangkat Nabi? Mengangkat Arab? Nabi. Bangsa Arab itu mempunyai 4 kebodohan. Namanya saja sudah 4 kebodohan. 1, buta huruf ummiyah. 2, bodoh jahiliyah. 3, kepekiran. Karena hanya padang pasir dan tumpuan batu. 4, tidak punya kebudayaan. Bangsa kita mulai awal ada kebudayaan pakai belangkon. Ini budaya Indonesia, tidak ada orang Arab pakai belangkon. Betul enggak? Cina pakai belangkon, tidak ada. Wah, ini Kudsi akan mempelopori nasional kalau begitu. Jadi bangsa Arab itu bodoh, jahiliyah, buta huruf, ummiyah, kemiskinan.
padang pasir dan tumpuan batu. Budaya apa? Tidak punya pakaian resmi. Ini Arab. Tapi setelah Nabi, kebodohan hilang. Enggak ada orang Arab bodoh. Karena mempunyai ilmu Arab. Ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, ada ilmu bayan, ada ilmu bade', ada ilmu fasahah, ada ilmu balaghah, macam-macam ilmu. Siapa? Nabi. Memberantas satu buta huruf, dua kebodohan, tiga kemiskinan. Bangsa Arab itu tidak ada makanan khas. Hadza mat'amul Arab. Maafi, wallahil azim. Saya sudah sumpah. Tapi mengapa setelah ada Nabi? Makanan yang enak-enak di seluruh dunia masuk Arab. Namanya Bukhari. Kan tidak masakan Arab. Bukhara, Uzbek. Masakan Kabuli dari Kabul. Kabuli Afghanistan. Masakan biryani dari India. Masakan ada biryani Suryani. Ada lagi masakan kuzi dari barat. Semua makanan yang enak-enak di dunia ini dibawa di Arab. Ini jasa Nabi. Jadi Nabi bukan sekedar memajukan manusia besok mendapatkan surga. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Arab mempunyai makanan yang enak-enak berapa? Berapa? 5. Ditambah masakan yang asli samin, nasi samin. Jadi 6. Ini Nabi. Bangsa Arab dulu sandal itu wis amos dibakar untuk makan. Berbagai dari kulit. Ini Arab. Tapi setelah Nabi menguasai perbankan Khaybar, dikuasai oleh Nabi. Pesta besar. Dengan masakan yang didatangkan. Masakan itu bukan masakan bangsa Arab, tapi masakan dari luar masuk di negeri Arab, sehingga dikatakan nasi Arab. Bukhari nasi Arab, biryani nasi Arab, kebuli nasi Arab. Tapi Indonesia lain. Mengapa ada Islam kok tidak ada masakan yang enak? Kok malah kasih sangu beras? Jadi ini yang harus kita pikir. Jangan ada haji kok kayak pramuka saja. Di khemah masak nasi. Mestinya orang kalau haji itu tingkatnya turis. Turis itu makan di restoran. Mengapa kasih kudus kok masih masak di tenda-tenda? Ini yang harus kita berubah. Jadi 4. Jadi Nabi menghilangkan kebutuhan bangsa Arab pintar-pintar. Nabi menghilangkan kemiskinan, masakan yang enak masuk di Arab. Nabi menghilangkan kebutahurupan. Dan terakhir Nabi memakmurkan bangsa Arab sehingga mempunyai budaya. Ini Allah. Oleh karena itu, jadi 4 ini karena pokok. Allah menciptakan bumi. Ini 4 hari. Berapa hari? Berapa hari?
hari fi arba'ati ayyamin sawa'al lissa'i. Fi arba'ati ayyamin. Bumi ini diciptakan oleh 4 hari. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Mulane wong Jawa dhewe sing ngerti. Enggak ada hari yang disebut wekasan kecuali hari Rebu. Kan enggak ada Selasa wekasan. Ahad, tapi yang ada apa? Rebu wekasan. Ini sesuai. Setelah Rebu habis, summastawa ila sama. Fasawahunna fi yaumain. Kemudian Allah melanjutkan menciptakan langit. Diciptakan 2 hari. Hari Kamis dan hari apa? Jumat. Karena itu Jumat dianggap besar karena rampung 6 hari Allah menciptakan bumi dan langit. Sehingga mulai Nabi Adam prei atau libur itu sehari. Sesuai dengan sekolahan. Walau di kantor-kantor masih sudah 5 hari, tapi sekolahan masih berapa? 6 hari. Mudah-mudahan saja 6 ini tetap. Allah kayak begitu. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Jadi Allah kerja 6 hari, libur hari Sabtu. Oleh karena Sabtu itu maknanya qat'u. Qat'u itu menggunting. Sampai sekarang kalau menurut Musik Kembangan diadakan pengguntingan pita qat'u. Sabtu. Sabata yasbutu sabtan qata'a yaqta'u qat'an al-miqassam. Memotong apa dengan gunting. Itu Allah. Jadi segala apa yang terjadi ini semuanya menunjukkan itulah Allah. Mengapa kalau ngecor kudu dilembur? Mulane tertek akeh sing jeblok mergo ora dilembur. Betul atau enggak betul? Sebab bangunan itu bagi Allah ada yang gini, ada yang gini. Kalau gini, hore harus dicor. Cornya harus lemburan. Oleh karena bumi ini dibuat Allah sehari semalam 24 jam. Firman Allah fi arba'ati ayyamin sawa'an. 4 hari yang sawa'an sempurna 24 jam. Karena itu banyak sekarang jembatan kadang-kadang enggak bisa awet, mergo ora dilembur. Betul atau enggak betul nih? Waja'alnal arda bisata. Aku buat bumi ini bisa. Bisa itu gini. Kalau horizontal harus sawaan dilembur. Nah, kalau vertikal enggak usah dilembur. Jadi Allah membuat langit hari Kamis, Jumat tidak lemburan. Buktinya sebelum matahari terbenam akan menjelang terbenam sudah rampung langit. Dan Allah menciptakan Nabi Adam di waktu akhir asar. Ini Allah. Jadi oleh karena kerja itu jangan sampai asar. Harus zuhur rampung. Dinono kerja kasih ngasar lemburan. Harus ada tambahan kasih itu. Ini Allah. Alhamdulillah. Ini madrasah Qudsiyah. Dan madrasah ini juga anehnya
bangsa Indonesia rame kiai itu sesudah tahun 1200. Sekarang 1000 berapa? 430 berapa? 8. Tahun 1200 Hijrah. Itu anehnya. Tahun 1200 itu awal 1200 kitab Ihya itu disarai oleh Sayyid Murtada Az-Zubaidi. Mulai dikarang kitab Ihya tahun 600 Hijrah. 600 dua kali 1000 berapa? 200 itu baru ada sarah. Lu ndelalah sing nyarai kitab Ihya. Penyanyi pun As-Syekh Az-Zubaidi mempunyai murid Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan mempunyai murid Kiai Abdullah. Kiai Abdullah mempunyai murid Kiai Mahfud. Kiai Mahfud mempunyai murid Kiai Fakih Mas Kumambang, Wakil Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Kiai Mas Kumambang mempunyai murid ayah saya. Jadi saya bisa kayak gini karena mempunyai guru ayah saya yang muridnya Kiai Fakih. Diteruskan sampai tahun 1200 pertama kali kitab Ihya disarai. Keajiban, memang Allah membuat Islam ini satu keajiban. Imam Ghazali mempunyai kitab yang besar Ihya yang nyarai Said Murtada. Mempunyai kitab yang kecil Minhajul Abidin yang nyarai Kiai Jawa, Kiai Ihsan Jampes. Kiai Ihsan Jampes itu saya kenal, tidak bisa bahasa Arab. Tapi mengapa bisa ngarang kitab Sirajul Talibin fi syarhi Minhajil Abidin. Ini adalah hal-hal yang merupakan sesuatu apapun. Ini kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menjadikan umat ini tiap ratusan tahun berubah. Ratusan pertama 100. Orang kembali pada Quran. Hadis harus diriwayatkan. Tapi akhirnya Quran ditulis, hadis ditulis. Pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini perubahan pertama. Kemudian tahun 200 tidak cukup dengan Quran hadis, tapi harus ada Quran hadis ijma qiyas. Berapa ini? Berapa ini? 4 yaitu Imam Syafi'i. Kemudian sesudah Imam Syafi'i berubah. Islam ini adalah cocok dengan akal. Oleh karena itu segala apapun hukum Islam mempunyai dalil akli, dalil apa? Nakli. Akli sesuai dengan utak, sesuai dengan fikiran. Nakli harus Quran, hadis, ijma, qiyas. Kayak begitu. Tahun 400 dunia berubah. Sehingga orang tidak mau berubah, ketinggalan zaman. Wong wayahe zaman saiki kok numpak unta kowe. Tidak mau berubah. Ya ketinggalan. Sekarang orang naik kuda apa naik mobil? Mobil.
Jadi mulai tahun 400 ada perubahan harus mengikuti bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Jadi ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Jadi timbul model-model yang baru. Dan semua model itu tidak dilarang, mana yang baik, mana yang cocok akal, mana yang kembali kepada Quran hadis. Ini diabadikan juga. Itu tahun berapa? 400. 500 karangan kitab yang sesuai dengan bangsa Arab dan bangsa yang lain Arab. Imam Ghazali. Karangannya itu bisa dibaca siapapun. Kalau saudara-saudara mentelaah kata kitab karangan Imam Syafi'i, kalau enggak bangsa Arab sulit. Sulit itu angel. Paham? Kayak begitu. Sampai apa yang terjadi? Saya ini usia yang hampir sudah 90 lebih. Saya tahu dulu. Saya tahun 1300 masih lahirnya bukan tahun yang pertengahan, sebelum pertengahan. Dan misih di tengah-tengah permulaan. Itu dulu saya mulai kecil ada madrasah. Jadi tahun 1300 itu mulai ada madrasah. Madrasah kitab. Ada sampai ditiru sekarang oleh dunia. Bab madrasah biar nono sifir awal, sifir san. Sifir itu maknanya nol. Nol awal, nol sani. Sampai sekarang TK nol kecil, nol besar. Nah, coba. Tahun berapa itu? 1300. Ini Allah. Sekarang tahun 1400 harus mengikuti apa yang disebut-sebut sekarang, mengikuti sekolahan-sekolahan yang formal, mengikuti apa yang jadi akademis. Kiai tok melulu, habis santrinya. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Betul atau enggak betul? Hilang ngaji, enggak ada baca kitab. Enggak ada orang baca kitab, hilang kiai yang karismatik. Jadi manusia itu repot. Repot itu yo angel. Kalau tidak mau angel jangan jadi manusia. Ini tahu perkembangan zaman, tapi harus mempertahankan kebenaran. Ini manusia. Bangsa kita alhamdulillah ini. Saya misih menginginkan kembali apa yang sekarang ini diberikan oleh bangsa Indonesia. Tidak ada negara di dunia Islam terbesar kayak Indonesia. Tidak ada negara Islam, artinya negara yang banyak muslimnya, tentrem kayak Indonesia. Ini saja sudah digerogoti, hati-hati. Hati-hati. Ono wong Islam Indonesia yang ingin bentuk ISIS. Ada yang kepengen buat jadi orang yang maju katanya, tapi bunuh diri. Ya, ada enggak itu? Teroris dan apa? Teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena Qudsiyah ini, Kudus ini jadi panutan. Semuanya melihat Kudus. Kiai-kiai melihat Kudus. Apalagi madrasah ini
Yang merintis adalah Kiai siapa? Raden Asnawi. Kiai Raden Asnawi adalah tokoh NU yang bagian agama. NU niku biyen sangka Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Tujar, Serikat Perdagangan. Nahdlatul Wathon, kebangkitan bangsa. Ini NU. Nahdlatul Wathon mempunyai anak organisasi yang dinamakan Jam'iyatun Nasikhin. Yang menjadi sesepuh adalah Kiai Asnawi. Kiai siapa? Kiai Raden Asnawi. Ini Jam'iyatun Nasikhin. Tahun 25 Nahdlatul Wathon mengirimkan utusan menghadap Raja Wahabi Abdul Aziz. Mestinya dipimpin oleh Kiai Haji Raden Asnawi, tapi ada unsur dipimpin oleh Mbah Wahab. Mestinya Mbah Asnawi. Oleh karena saya NU ini NU Mbah Asnawi dan NU Mbah Kiai Wahab. Mulai ayah saya. Ini wasiat ayah saya. Ini madrasah yang malabet asar. Wanak ketubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in akhsainahu fi imamin mubin. Wanak ketubu dan senantiasa pakai fi'il mudhari'. Wanaktu maqaddamu, segala apapun senantiasa aku tulis perjalanan yang masih hidupnya. Wa asarahum, dan asar bekas labet. Labet artinya amal yang jadi peninggalan dikala sudah menghadap Allah. Ini madrasah Qudsiyah asar daripada Kiai Raden Asnawi. Kiai Raden Asnawi tokoh Nahdlatul Ulama bagian nasihat. Sekarang dikatakan mubalek. Monggo. Dan ini dikembangkan putri. Putri itu yang pokok. Jadi masalah itu dua. Mana yang pokok? Putra apa putri? Ayah atau ibu? Ini menjadi pertanyaan. Jawabnya ya harus berbeda. Lihat yang apa? Nabi bisa jadi contoh. Kalau melihat risalah ada di Mekah. Tapi kalau melihat berkembangnya agama Islam dari Madinah. Sebab Nabi diutus di Mekah, tapi tidak bisa berkembang. Bisa berkembang setelah ke Madinah. Oleh karena hadisnya Al-Madinatu qaryatun ta'kulul. Madinah itu adalah kota pertama yang muncul keislaman. Semua Islam itu karena sinar dari Al-Madinatil Munawwarah. Ini Allah. Sebab apa Madinah kayak begitu? Sebab ahwalur Rasul itu dari Madinah. Jadi lin nabiyyi a'mamun wa ahwal. Nabi mempunyai a'mam, saudara-saudara dari ayah Makkah. Ada akhwal, saudara-saudara dari ibu Madinah. Oleh karena itu sampai dikandut Nabi bulan Rajab tanggal 10. Tanggal 10 Saban
bayinya atau janinnya Nabi baru usia 1 bulan. Abdullah sudah tidak kuat, tidak meninjau akhwat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi. Usia 2 bulan janin ada di kandungan Aminah. Ayah Nabi meninggal jadi bulan Ramadan. Untuk apa ke Madinah? Untuk meninjau famili istri daripada Aminah. Sehingga di mana memperkembangkan Nabi Islam ini? Dari Madinah. Sampai kada orang haji kok tidak ziarah Madinah, man hajja falam yazurni faqad jafani. Orang kaji kok tidak mau ziarah di Madinah, musuh Nabi itu. Wah itu hadisnya dhaif, ente itu dikandani kok dhaif no. Ini Allah. Oleh karena itu, ini kita harus kembali tahu. Perkembangan Islam ini banyak dari ibu sekarang. Karena apa? Karena Adam dari surga itu mempunyai anak 2. Laki-laki Qabil, istri Iklimah. Siapa yang menurunkan orang Islam sedunia ini? Iklimah, bukan Qabil. Bukan Qabil. Maka Qabil itu pimpinan neraka. Siapa enggak percaya Qabil pimpinan neraka berarti tidak iman Al-Quran. Tapi siapa yang mandi keturunan bisa masuk surga? Enggak ada kecuali keturunan Iklimah. Ini harus jadi perhatian. Oleh karena itu di Indonesia ini bangsa Indonesia yang berkembang Islam sekarang jadi iman. Tingkatkan bangsa ini. Dan jangan jatuhkan bangsa ini. Meningkatkan bangsa berarti meningkatkan manusia-manusia bangsa ini. Saya sedih melihat bangsa ini. Sungguh sedih, wallahil adzim. Mengapa ada suatu negara yang jadi imam? Yang diekspor kok manusianya? Kok tidak barangnya? Kalau mengekspor harus barang. Kalau manusia diekspor jadi manusia sebagai barang. Saya kalau haji itu ya merasa sedih. Mengapa yang jadi TKW di Mekah itu kok bangsa Jawa? Orang jadi TKW itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong TKW tenaga apa? Kerja wanita. Menjadi buruh rumah tangga. Ini yang wajib hukumnya harus bagaimana meningkatkan bangsa ini. Kalau Nabi bisa meningkatkan bangsa Arab dari kebodohan, kebutahurupan, kemiskinan, dan tidak mempunyai peradaban sakofah. Nabi bisa mengangkat bangsa Arab ini. Mempunyai sakofah Arabiyah, mempunyai kebudayaan Arabiyah, menjadi orang yang makan enak-enak, menjadi orang yang bisa menulis dan hilang kebodohan. Tapi mengapa bangsa kita jadi imam masih wanitanya diekspor? Malu nggak malu itu? Malu nggak malu itu? Malu. Toh kadang-kadang tambah bangga. Alhamdulillah
Anak kula pun ditampi dados TKW teng Mekah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ke Mekah harus dan wajib. Tapi jangan diekspor. Firman Allah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mila saya menika kula pancen kepengin Qudsiyah ini teruskan dan meneruskan apa yang dirintis oleh Kiai Haji Asnawi. Saya masih ingat, saya kecil Kiai Haji Asnawi, orang Kudus ini presiden Pati yang paling kaya orang Kudus. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sampean aku tidak tanya dan tidak akan menerangkan. Pikir sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya yakin ini alhamdulillah ibu-ibu harus yang mempelopori. Jadi kalau dulu yang mempelopori kebaikan iklimah, anak-anak putri, anak putri apa? Adam. Bukan COVID. Iklimah. Sekarang ini Qudsiyah akan memperluaskan pendidikan wanita. Apa artinya kalau tidak bisa merubah keadaan umat Islam yang ada di Kudus? Yang kau adalah warisan iklimah. Iklimah putri Nabi putri Nabi Adam. Saya dulu tahun 1949 saya di Mekah. Pertama kali ada madrasah putri, ada Kutabul Banat. Didirikan oleh Syekh Yasin guru saya. Jadi kalau dulu di Mekah pertama kali ada madrasah putri dari Syekh Yasin yang langsung diurusi Nyai Khairiyah istri Kiai Muhaimin. Ini sekarang perluasan pemekaran madrasah Qudsiyah, dimekarkan putri supaya putri-putri Kudus menjadi pelopor dari kebangkitan bangsa Indonesia. Penyan kuaturi firman Allah 4 pilar Ka'bah. Semuanya harus 4 pilar. Kau jadi manusia mempunyai pilar jasad, rogo, mempunyai pilar nyawa ruh, mempunyai pilar sukmo. Sukmo ini kok bapak. Jadi apa yang dikeluarkan ayah itu menjadi pilar kehidupan. Jadi rogo, sukmo, nyawa. Nyawa dari Allah, sukmo dari ayah. Yang satu apa? Saya terangkan enggak ini? Mestinya enggak usah menjadi PR ini ya. Jadi PR. Jadi 4 yang dibaca hanya rogo, nyawa, sukmo. Satu saya teruskan enggak itu? Ya terus. Ada yang tahu belum? Belum. Semua ini belum. Rogo, nyawa, ruh. Sukmo kok bapak. Kalau rupa itu kadang semua punya rupa. Hewan juga rupa. Ini manusia. Jadi manusia ini siapa manusia? Yang dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Wong sing ngerti awake, ngerti pangeran. Ngerti pangeran yang ngerti papat sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau orang tahu dirinya, kalau tahu rogo, nyawa, sukmo, dan yang satu apa? Ngertos dereng. Wah repot ini. Yang satu purwaning wasis. Jadi sukmo apa? Rogo, nyawa, sukmo, purwaning wasis. Wih wong Jawa. Makanya wong Jawa kok gak ngerti ora patek Jawa kowe tak kandhani. Purwa iku dhisik. Wasis itu pengertian. Jadi pengertian itu ada pengertian pembawaan mulai Nabi Adam. Keluar dari Adam. Ada pengetahuan yang dididik mulai taman kanak-kanak sampai jadi sarjana. Oleh karena itu ada sarjana S3 profesor doktor. Lu jadi menteri wae kok gak iso. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Podo-podo SH nih. Sing sisa pengacara wae kok kalah. Sing sisa kok jadi perdana menteri. Titelnya sama-sama SH. Ini penentuan namanya apa? Purwaning waseso. 4 semua. Ente akan menjadi orang yang enak. Ya kalau ada pangan, papan. Yang satu PR. Jadi tidak pangan, sandang, pangan, papan. Yang satu harus diketahui. 4. Ini Allah. Jadi 4 ini harus semuanya. Karena itu Allah membuat waktu masih kanak-kanak, waktu masa belajar, waktu masa dewasa, dan sudah dewasa yang sempurna, artinya 40 tahun ke atas. 7 tahun, kemudian dibagi sampai 28 menengah dan tinggi. Kemudian itu namanya sudah dewasa. Kalau 40 tahun kok tidak mempunyai keistimewaan, jangan diajak kerja orang yang pokoknya melarati. Ya. Ini Allah. Terus pokoknya niki alhamdulillah saya sekali ini merasa berbahagia. Karena ini yang sudah kembali kepada zaman yang pertama. Zaman yang pertama adalah Qabil dan Iklimah. Siapa yang dipilih Allah? Iklimah bukan Qabil. Sekarang ini juga begitu. Baik dan jeleknya itu adalah pada ibu-ibu. Oleh karena itu kadang disinggung oleh Nabi, an-nisa'u imadul bilad. In saluhna saluhat wa in fasadana fasadan. Ini pertama. Jadi maka nafi awalihi kana fi akhirih. Para sedherek, para bapak ingkang kawula mulyakaken. Saya menghendaki kau tahu harus mengetahui bahwa masa yang kini tidak ada di dunia ini negara yang penduduknya mayoritas Islam dianggap menjadi imam kayak Indonesia. Bayangkan kalau runtuh Indonesia. Melihat yang diekspor itu saja kita sudah khawatir. Sudah apa? Khawatir. Mongko kajine akeh kok masih mengekspor apa? Manusia. Ini yang harus wajib hukumnya. Kita berubah. Yang kita ekspor barang. Jangan sampai apa?
manusia. Ini kalau kita teruskan tidak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Hati-hati. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukur, artinya bisa mentasarrufkan nikmat Allah ini. Bangsa Indonesia diangkat menjadi pimpinan negara-negara Islam. Mengapa sampai jatuh? Itu namanya mengkufuri nikmat Allah. Jadi mulai sekarang ini saya serukan supaya bangsa ini menghentikan ekspor manusia. Tapi mengekspor apa? Mengekspor barang. Nah ini bagi saya. Dan insya Allah semua apa yang dikehendaki manusia, dicita-citakan oleh manusia, Allah akan mengabulkan. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada orang yang mempunyai perjuangan kemerdekaan. Membuka lembaran kebangkitan bangsa tahun 1908. Menyelesaikan sebagai apa yang diajarkan Nabi, syababunal yaum rijalunal ghad. Anak-anak muda yang sekarang itu adalah nanti yang menggambarkan kapan hari yang akan datang. Itu anak muda yang sekarang. Bangsa kita bisa berkembang kayak gini karena ada Sumpah Pemuda. Karena ada Sumpah apa? Pemuda. Bulan apa? Oktober. Oktober itu kalau menurut Quran bulan yang pertama. Tapi kalau menurut umum bulan pertama bulan apa? Januari. Kalau Quran bulan apa? Oktober. Nah ini. Sekarang Quran sudah hilang ya ini. Ayatnya mana? Tahu belum? Mulai. Bulan yang pertama adalah Oktober. Sebab Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rihlatas syita'i was-shaif. Pencaharian, usaha, segala apapun cari kemajuan mulailah bulan Oktober. Oktober itu syita. Rihlatas syita'i was-shaif. Mencari pencaharian, bekerja di bulan-bulan syita. Syita itu artinya matahari di selatan Khatul Istiwa, Oktober. Jadi Oktober adalah bulan yang pertama di Quran. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini syita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kapan mulai perjuangan? Firman Allah, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaum. Bahwa masjid yang didasarkan atas ketakwaan. Masjid mempunyai peran pendidikan dan menyembah kepada Allah. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Quba. Dikatakan min awal yaum, dari pertama kali hari, jadi bulan Oktober. Jadi Nabi hijrah membangun Masjid Quba tanggal 1 Oktober min awali yaum. Ini Quran. Oleh karena itu sampai Indonesia. Mengapa jadi Indonesia? Karena ada Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda adalah bulan apa? Oktober. Ada pejuang-pejuang bangkit. Setelah ada resolusi jihad yang sekarang dijadikan hari santri oleh Jokowi. Oleh karena itu
saya menghormati. Dibuat bulan santri. Kalau santri-santri tidak tahu bulan Oktober itu bulan mulia, santri yang kurang santrinya. Jadi Nabi hijrah bulan apa? Oktober. Mulai pertama. Kita ada Sumpah Pemuda bulan Oktober. Ada resolusi jihad bulan Oktober. Saya lahir bulan Oktober. Jadi saya pokoknya Oktober itu saya fanatik Oktober. Ya. Karena Sumpah Pemuda bulan apa? Oktober. Belum sampai 1 tahun. Sumpah Pemuda yang isinya 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Akhirnya belum 1 tahun ada kata-kata 4, pilar 4. 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, dan 1 negara. 4. Jadi 4 pilar ini, kalau sudah tahu, manusia itu 4 ini. Jari yang sama ini 4. Jangan kau sombong. 4 ini sama-sama. Sama-sama. Jadi 4 ini semua di sini. Tengeriki, teng jempolan. Ini jempolan, ini jempolan, ini jempolan. Coba ini ke sini tidak bisa. Walau kiai. Jadi kiai jangan sombong. Sekarang banyak kiai sombong itu. Ini kiai penunjuk. Tapi tahu ente itu tidak bisa kemana-mana kecuali ke sini. Betul nggak betul itu? Jadi 4 ini ke sini semua. Coba, ini Allah. Ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau tahu 4 ini semuanya, insya Allah baik-baik. Roh raga sukma nyawa purwani waseso. Sandang pangan papat, yang satu cari sendiri. Paham ya? Ini Allah. Jadi kayak begitu. Ini Allah. Sampai Allah manusia itu jadi manusia. Kalau 4 pilar. Walaqad karramna bani Adam. 1. Bisa 4 ini habis. Walaqad karramna bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. 4. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku muliakan anak Adam. Kok sampai ada anak Adam diekspor. Ini yang saya kuciwa sangat bangsa Indonesia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Manusia itu tidak kok jalan kaki, harus ada kendaraan. Jadi kalau ada manusia kok keliling dengan jalan kaki, itu bukan manusia yang sempurna itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa razaqnahum thayyibat. Kalau makan harus dimasak. Jangan terus godong dimakan. Daun dimakan. Harus ada masakan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Wa faddalnahum, dan kau harus jadi orang yang utama, melebihi segala. Kalau diekspor jangan manusia, tapi barang. Kalau masih yang diekspor itu manusia, itu manusia yang kurang manusianya. Ini saya memperingatkan 1 saja. Dan ini sudah niki pun calon nih, ya dong. Kula TKP semanten nyuwun ngapunten sing kathah. Muga-muga Kudus kembali sugih kabeh. Kembali kaya semua. Menjadi contoh bangsa Indonesia. Semanten atur kula terus doa. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bil Fatihati al-'azamah was-sabil masani. تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا من كل محنة وسن وضير إنك ولي كل خير موترنا الخير. اللهم سلمنا من الآفات والبليات في هذه الليلة وما بعد حتى نلقاك في سلامة وعافية وحسن الختام والفوز بالجنة ذات الفضل والإنعام. اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة قدسية يا الله، مدرسة يا إلهنا عامرة، مدرسة يا إلهنا مملوءة بالتلاميذ والتلميذات والطالبين والطالبات حتى تكون هذه المدرسة مدرسة يا إلهنا يا الله مترقية يا إلهنا ونافعة لهذه الأمة الإسلامية وعامة أمة إندونيسيا حتى تكون إندونيسيا تصير بلدة طيبة وأنت رب غفور. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بجاه نبينا محمد صاحب أحسن الحال وأحسن المقال. يا كبير يا متعال أكرمنا بحسن الحال في الحال والمعال. رب اختم لنا يا الله بأحسن الحال وأحسن الأحوال وأحسن الحصال حتى نكون من ذوي يا الله الخصال الحميدة غدا في الجنة تجري من تحتها الأنهار إنك أنت عزيز غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.